Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh dua malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami yang berharap kepadamu. Engkau setia dengan janjimu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa.
Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan, Rock Menara Tanjung Pujian. Puji Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa kita ketemu kembali. Nah, terasa ya, kita sudah ada lagi di 1 November sekarang. Sebentar lagi Desember, dan sebentar lagi kita akan lewati tahun ini. Yang luar biasa adalah Tuhan berjanji bahwa kita akan melewati semuanya ini. Tuhan berjanji bahwa kita akan tiba di seberang dengan kekuatan dari Tuhan. Nah, bulan ini kita masuk pada bulan dengan tema developing atau development. Tema yang saya kira bagian dari tema besar kita selama tahun ini adalah emerging leaders, di mana kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin muda. Dan saya berharap kita dapat menangkap prinsip-prinsip kehidupan ini. Nah, yang saya ketahui dalam prinsip development ini ada prinsip pembapaan, prinsip mentoring. Tadi pagi saya membahas di Rock Makassar tentang prinsip benih, saya membahas prinsip proses. Tapi saya mempercayai ada sebuah prinsip yang kita perlu tinggalkan kepada generasi muda. Kalau ada hal yang perlu kita ngajar dan kita berikan arahan kepada generasi muda, itu adalah bahwa mereka harus diajar bagaimana hidup dituntun oleh Tuhan. Ya, bagaimana orang dituntun oleh Tuhan. Saya belajar di Alkitab, belajar dan lihat bagaimana cara para rasul-rasul waktu mereka memuridkan orang. Mereka tidak bawa orang pada diri mereka. Mereka bawa orang kepada Tuhan langsung. Dan mereka ajari orang untuk belajar mengalami apa yang disebut dengan tuntunan Tuhan. Dalam kehidupan ini ada sesuatu yang luar biasa. Kita sendiri sudah mengetahui bahwa penyertaan Tuhan itu adalah hal yang esensi. Ya, disertai oleh Tuhan adalah hal esensi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, kita dapat mengalami pengalaman apa yang disebut dengan dituntun oleh Tuhan. Itu penting sekali. Nah, di dalam development ini, tuntunan Tuhan adalah hal yang penting sekali bagi kita untuk kita pelajari. Bahwa kita mau sebagai orang percaya kita ini dituntun oleh Tuhan. Dibawa bersama dengan Tuhan. So, kalau sudah senang dengan topik khotbah di dalam gambar kita di bulan ini, development, saya ingin membahas tentang prinsip tuntunan. Bagaimana kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari, pertama kita baca dulu Alkitab. Kita akan membaca dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-32. Nah, tentu terakhir saya berkhotbah dengan saudara, saya membahas dengan saudara prinsip kemah. Saya masih ingat ya. Bulan lalu saya berkhotbah, di awal bulan lalu saya membahas tentang prinsip kemah. Sebelumnya saya membahas di Rock Makassar minggu lalu, saya membahas tentang prinsip tiang awan dan tiang api. Itu prinsip tuntunan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana orang percaya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, di ayat-ayat yang kita baca nanti ini adalah Ulangan 32. Ini adalah pesan terakhir dari Musa. Kalau sudah baca semua, ini adalah nyanyian terakhir Musa. Ini nyanyian Musa sebagai nasihat terakhir Musa bagi bangsa Israel. Ya, kita akan baca dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12 saja. Kita akan baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 saja. Ya, kita akan baca 4 ayat ini. 9 sampai 12, dan kemudian kita akan belajar tentang prinsip tuntunan dalam konteks development ini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya ia di suatu tempat, di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya.
Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Haleluya. Pembacaan ini adalah pembacaan yang menurut saya spektakuler. Di ayat-ayat ini Tuhan memberitahukan bagaimana Tuhan menemukan bangsa Israel. Ya, Tuhan menemukan Israel sebagai kalau dibaca di bacaan yang lain, Tuhan menemukan Israel sebagai satu bayi di padang gurun. Dia mendapatkan mereka keluar dari tanah Mesir dengan mentalitas yang masih mentalitas Mesir. Mereka harus mengalami pengalaman dilahirkan kembali terlebih dahulu. Mereka harus mengalami pengalaman diproses lagi, diubah mentalitas mereka. Dan Tuhan menyertai mereka. Saya suka kata-kata yang ditulis itu. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya bagai biji matanya. Wow. Ini merupakan sebuah jaminan penyertaan Tuhan. Nah, fase ini sudah harus lewat. Fase ini kita sebut sebagai fase penjagaan, perlindungan. Ya, ini fase di mana semuanya mudah buat kita. Tapi kemudian mulai ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 terjadi sesuatu yang tidak terduga. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini menunjukkan sebuah proses tuntunan. Nah, ini menunjukkan sebuah proses tuntunan. Ternyata cara Tuhan menuntun anak-anaknya itu atau umatnya itu seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya sendiri. Nah, tentu kita tahu bahwa ini adalah sebuah proses di mana Raja Wali sedang ingin menemukan sesuatu di dalam diri anak-anaknya. Tentu sudah tahu semua burung selalu kalau bikin sarangnya, ya walaupun mereka cuma burung, tapi mereka mau sarangnya nyaman. Jadi kalau Raja Wali buat sarangnya ada lapisannya. Dia buat dulu dengan tangkai berduri supaya duri-duri itu menjadi struktur. Dia kemudian mulai taruh lapisan-lapisan dari jerami, daun-daunan, dan seterusnya. Sampai dia cukup empuk, kemudian dia bertelur situ dan dia mengerami telurnya di situ sampai anak-anaknya kemudian muncul setelah ditetaskan. Ya 1-2 bulan, beberapa minggu pertama adalah dia datang kasih makan, dia bawa makanan. Raja Wali kan pemakan daging. Jadi mungkin dia bawa daging apa aja yang dia bawa, makanlah mereka. Anak-anak senang dan bahagia. Tapi tiba-tiba ketika bulu di sayap mereka mulai tebal, tiba-tiba mereka mulai beranjak besar. Tiba-tiba mereka lihat mamanya datang satu pagi, induk Raja Wali datang satu pagi dan berubah sikap. Induk Raja Wali ini kemudian mulai dibilang begini, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Menggoyang bangkitkan bukan cuma digoyang, ya. Dicabik-cabik isi sarangnya. Sampai kemudian pasti anak-anak Raja Wali ini kaget. Nah, ini prinsip tuntunan Tuhan buat kita sekalian. Tuntunan Tuhan selalu akan membawa kita keluar dari rasa nyaman kita untuk bergantung pada fasilitas kita. Dengarkan baik. Tuntunan Tuhan selalu membawa kita keluar dari rasa nyaman kita yang bergantung pada fasilitas kita. Tuhan mau kita nyaman bergantung pada pribadinya. Tapi Tuhan tidak mau kita nyaman bergantung kepada fasilitas kita. Anak-anak Raja Wali ini belum tahu, mereka cuma pikir sarangnya adalah rumahnya. Tiba-tiba induknya mulai goyang bangkitkan isi sarangnya. Sampai kemudian bagian empuk dari sarang itu mulai tercabik-cabik. Yang ada cuma duri-durinya saja. Mereka nggak nyaman ada di situ.
Kemudian induknya mulai tendang mereka keluar dari sarangnya. Bang, mereka jatuh. Pasti dalam hatinya berpikir, aduh, nyokap gua kenapa nih? Dia makan apa tadi malam? Terlalu banyak pasti ini makan sate kambing barangkali. Atau terlalu banyak dia makan beef pangsit ini sampai darah tingginya naik ini. Apa yang menyebabkan dia aneh? Tapi kemudian mereka dibuang, itu dibilang itu. Mengembangkan sayapnya dibuang satu ekor itu ke bawah. Dan waktu dia sudah mau hampir jatuh ke tanah, disambar lagi, ditaruh lagi di atas sayapnya. Tampung lagi, diangkat lagi ke atas lagi. Kemudian dilepaskan lagi, jatuh ke bawah. Pernah nggak saudara merasa seperti Tuhan lagi main akrobat dengan kita? Seperti kita mengalami pengalaman ngeri-ngeri sedap seperti dalam posisi, waduh, ini apa ini? Apa lagi nih? Roller coaster lagi ini. Ini. Pernahkah kita mengalami hal yang seperti itu? Welcome to the guidance of God. Selamat datang dalam tuntunan Tuhan. Sebab begitulah Tuhan menuntun kita. Tuhan menuntun kita yang pertama adalah Dia mau bebaskan kita dari rasa nyaman fasilitas kita. Dia mau kita bergantung pada sepenuhnya kepada Tuhan. Tuntunan Tuhan akan membawa saudara bergantung pada Tuhan. Tuntunan saudara tidak hanya membuat saudara bergantung pada uang, tidak. Ada orang merasa tuntunan Tuhan supaya mereka berhasil punya uang banyak tapi tidak bergantung pada Tuhan. Ada orang membawa, Tuhan tidak mau kita ada di situ. Tuhan akan membawa kita bergantung pada pribadinya terlebih dahulu. Supaya kita tidak bergantung pada uang. Kita tidak bergantung pada yang lain. Semuanya itu hanyalah fasilitas. Tapi yang Tuhan mau bawa kita adalah kita tetap bergantung pada Dia. Saudara, kalau melatih pemimpin, jangan biarkan pemimpin-pemimpin bergantung pada manusia, senior mereka, mentor mereka, atau bergantung pada sistem yang diciptakan sendiri, atau bergantung kepada semua aturan-aturan berlaku. Kita harus bergantung pada pribadi Tuhan. Tuhan mau harapan kita adalah pribadinya. Sebab tuntunan Tuhan adalah untuk membawa kita bergantung kepadanya. Makanya dia kemudian goyang bangkitkan isi sarangnya. Sebab dia mau latih anak-anaknya untuk terus tunggu. Bayangkan anaknya waktu dilepas. Terjun bebas anaknya, Pak. Sudah mendekati batu cadas, tiba-tiba ibunya sambar lagi. Bawa dia ke atas lagi. Dia berkata, apa-apaan ini? Mau bersaksi juga kita bingung, dia pikir. Bagaimana mau bersaksi ini? Susah juga ini. Kita dalam keadaan yang rumit ini. Tapi enggak ada sesuatu yang terjadi. Diam-diam di dalam dirinya muncul sesuatu. Haleluya. Di dalam dia muncul sesuatu. Waktu dia dibuat seperti itu, adrenalin mulai terjadi pada waktu-waktu tertentu. Mulailah keluar sesuatu. Hormon-hormon di bagian sayapnya mulai keluar. Ada seperti minyak yang keluar situ. Membuat sayapnya menjadi lunak. Sayapnya menjadi lembut. Dia kemudian mulai sadar ada sesuatu yang dia buat. Yang kedua, prinsip tuntunan yang kedua adalah ini, saudara. Bahwa Tuhan menuntun kita untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam kita. Sebab arti developing adalah ini. Kata develop, kalau sudah lihat entah kamus Inggris apa aja, arti develop itu punya pengertian adalah to bring out the capabilities and the possibilities of something. Untuk mengeluarkan kemampuan ataupun kemungkinan-kemungkinan yang baru yang ada di dalam diri orang tersebut. Kalau saya ganti, untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Jadi ternyata tujuannya maknya buang Raja Wali keluar dari sarangnya, kemudian mau jatuh ke bawah adalah untuk mengeluarkan potensi dalam dirinya. Potensi apakah yang dimiliki oleh Raja Wali muda ini? Potensi terbang. Tapi dia nggak tahu dia punya hal tersebut. Sampai dia diperhadapkan dengan keadaan bahwa dia sedang terjun bebas. Hendak menghantam tanah di bawah yang keras. Tiba-tiba dia mulai goyangkan sayapnya. Dia mulai rasa, dia mulai terbang sedikit. Dia mulai berhenti. Dia kemudian sadar. Dia mulai goyangkan sayapnya terus. Tapi induknya mulai ajar dia. Enggak. Tahu kan kalau Raja Wali? Raja Wali itu kekuatannya bukan ada pada terbangnya. Walaupun kecepatan Raja Wali kalau terbang, apalagi menukik,
Kalau dia mau sambar anaknya di bawah, kecepatan Raja Wali itu 330 km per jam. Cepat itu, Pak. 330 km per jam. Itu kecepatan Formula 1 itu, Pak. Itu dengan cepat itu sambar anaknya, bawa ke atas. Dengan cepat dia bawa ke atas. Tapi kekuatan Raja Wali bukan di situ. Ada satu kekuatan Raja Wali yang kita terjemahkan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya soaring. Soar. Itu apa tuh? Membumbung. Membumbung. Soaring itu membumbung. Jadi dia naik ke atas bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan kekuatan angin dan badai. Dia naik ke atas dengan kekuatan itu. Naik ke atas. Makanya kata soaring itu atau membumbung itu hanya untuk Raja Wali. Emprit enggak membumbung, Pak. Enggak bisa. Tahu emprit ya? Burung gereja itu enggak seperti itu. Dia cuma bisa apa? Dia begini aja. Goyang-goyang ke sana. Raja Wali kalau badai datang, dia bahkan terbang tidak menggunakan kekuatan sayapnya. Dia terbiasa menukar. Itu kita sebut dengan dia memakai energi oposisi untuk naik ke atas. Wah, ini luar biasa. Kalau Tuhan menuntun kita, saudara-saudara, Tuhan membawa kita kepada sebuah situasi, bahwa kita kemudian mengeluarkan potensi kita, mengeluarkan hal-hal yang baik dalam diri kita, mengeluarkan hal-hal yang khusus dalam diri kita, mengeluarkan itu tuh kemampuan, capabilities, ataupun possibility yang baru yang kita tidak pernah tahu ada di situ. Tuhan keluarkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan kalau menuntun kita, saudara, dia menuntun kita untuk mengeluarkan sesuatu. Seringkali orang berpikir bahwa Tuhan tuntun kita itu hanya memindahkan kita dari titik A pindah ke titik B. Tuhan tuntun kita. Enggak. Tuhan tidak berniat cuma pindah ke saudara titik A ke titik B. Tuhan ingin waktu dia menuntun saudara, dia ingin potensi yang power yang dia taruh dalam diri saudara, yang powerful yang dia taruh dalam diri saudara, itu keluar. Dia mau supaya perkara-perkara dahsyat di dalam diri saudara muncul keluar. Haleluya. Dan selesai bekerja untuk kita. Di dalam saya masih ada kemampuan yang mesti dikeluarkan. Dalam diri Pak Ben masih ada kemampuan yang perlu dikeluarkan. Di dalam diri setiap kita masih ada banyak kemampuan yang perlu dikeluarkan. Yang perlu ditunjukkan keluar. There are so many possibilities in us. Ada banyak kemungkinan yang perlu muncul keluar. Tuhan sedang mengeluarkan hal tersebut. Mungkin ada yang berkata, aduh Pak Jo, kita sudah tua nih. Enggak ada orang yang terlalu tua untuk mengeluarkan potensinya. Musa memimpin bangsa Israel, umurnya 80 tahun. Sudah mesti tahu, si Caleb rebut semua tempat orang raksasa. Bahkan dia merebut yang namanya Kiryat Arba itu. Kiryat Arba itu tempat di mana ada 4 raksasa paling tinggi dari semua suku Enak. Dia taklukkan. Siapa yang taklukkan? Caleb. Umurnya berapa? 85 tahun. Jadi bukan solusi ya. Itu soal bagaimana mengeluarkan apa yang Tuhan miliki dalam kehidupannya. Pemilik KFC itu yang merintis KFC. Colonel Sanders. Umur berapa baru dia start? 60-an lebih. Baru dia start yang namanya KFC itu. Kentucky Fried Chicken yang kita kenal. Jangan batasi orang. Ada banyak perkara-perkara di dalam kita yang Tuhan mau keluarkan. Tuhan mau itu terdevelop keluar. Dinyatakan keluar. Haleluya. Tuhan menuntun kita dengan cara yang seperti itu. Kalau Raja Wali sudah bisa terbang. Dengarkan saya baik. Oh saudara. Kalau di hutan terjadi badai, semua makhluk lari. Mau singa, raja hutan itu, mau macan tutul, mau siapa aja, lari sembunyi. Mau gajah lari sembunyi. Tapi di hutan begitu ada badai. Ada satu binatang yang berkata begini, welcome home. I'm going to fly higher. Mari, dia kemudian mulai naik tak dan dia soaring high. Dia terbang di ketinggian. Dia mengendarai badai. Itu terbiasa. Karena ya, Raja Wali adalah burung yang mengendarai badai. Oh,
They ride the storm. Haleluya. Badai datang, they ride the storm. Mereka nggak takut. Mereka gunakan tenaga storm untuk naik lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Saudara, itulah prinsip tuntunan. Tuntunan membawa kita kepada memanifestasikan potensi-potensi. Kita kemudian sadar hal tersebut sampai dia menjadi sesuatu yang dipertajam dalam kehidupan kita. Itu prinsip yang kedua dari tuntunan. Prinsip yang pertama, membuat kita keluar dari kenyamanan fasilitas kita supaya kita bergantung pada Tuhan. Prinsip yang kedua adalah supaya potensi di dalam kita muncul keluar. Sekarang prinsip tuntunan yang ketiga, ini dia, Alkitab bilang begini. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Artinya begini, Tuhan mau punya akses langsung untuk saudara dan saudara punya akses langsung untuk Tuhan. Ini kita sebut sebagai direct access. Tuhan mau menuntun kita supaya kita terbiasa hidup dalam direct access to God. Sampai hari ini ada banyak orang Kristen tidak mau berhubungan langsung dengan Tuhan. Mereka pakai pengantara, pendetanya kah, ketua selnya kah, siapakah yang lain. Tidak, saudara. Tuntunan Tuhan mau membawa kita supaya kita punya direct access. Saya suka kata ini. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tuhan tidak pakai perwakilan. Tuhan sendiri yang tuntun dia. Siap. Tuhan tidak pakai ada manusia lain. Tuhan sendiri yang tuntun dia. Wow, saya suka banget ini. Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Stop dulu sebentar. Kalau saudara sekarang seperti merasa terpukul kalah. Badai terlalu besar. Masalah terlalu besar. Sadar sesuatu. Ada seorang di sampingmu yang lagi berdiri menuntun engkau. Namanya Tuhan. Dia sedang bersama dengan saudara. Masalahnya kita tidak punya kesadaran itu. Kesadaran kita sangat rendah, sangat minim untuk hal tersebut. Harusnya kita paham bahwa memang tuntunan Tuhan untuk membuat kita memiliki direct access dengan dia. Supaya dia bisa menuntun kita. Nah, di direct access ini, saya mau kita baca sesuatu. Tuntunan Tuhan luar biasa. Coba kita baca Yesaya pasalnya yang ke-58. Coba. Nabi Yesaya 58. Haleluya. Kita mau baca ayatnya yang ke-11. Tapi saudara boleh baca seluruh pasal 58. Ini, pasal 58 ini berurusan dengan doa puasa banyak ya. Bahkan salah seorang penulis klasik yang saya sukai namanya Arthur Wallis. Dia menulis sebuah buku berjudul God Chosen Fast. Puasa yang dikehendaki Allah dari ayat-ayat ini. Dan buku itu yang waktu saya baca itu buku betul-betul merubah kehidupan saya. Tapi ini satu hal yang saya mau kita baca. Ayatnya yang ke-11. Ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Haleluya. Dia dan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan seterusnya setelah baca. Tapi Alkitab bilang ini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Haleluya. Apa artinya? Tuhan selalu mau menuntun saudara. Tuhan selalu mau. Tidak ada waktu dia tidak mau menuntun saudara. Dia mau menuntun saudara secara langsung. Dia mau direct access. Tapi dia mau menuntun kamu senantiasa. Tahu artinya senantiasa? Selalu, always. Tidak pernah never. Itu senantiasa. Selalu. Tidak pernah tidak. Dia mau menuntun kita. Tapi ini kata yang saya suka. Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Artinya kalau dia menuntun saudara, tidak selalu tanahnya hijau dan basah. Kalau dia mau saudara di tanah yang kering, tapi nggak usah khawatir.
Di tanah yang kering pun dia akan puaskan engkau. Haleluya. Di tanah yang kelihatannya tidak ada apa-apa, dia tetap akan memuaskan engkau. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang mau menuntun saudara secara langsung. Terus lagi, dia akan membaharui kekuatanmu. Bukan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti matahari yang tidak pernah mengecewakan. Artinya begini, mungkin engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman mengecewakan. Tapi engkau tidak akan kecewa. Sudah mengalami pengalaman mengecewakan, tapi kita tidak kecewa. Sebab bukan apa yang menimpa kau yang penting, tapi apa yang terjadi dalam hatimu itu jauh lebih penting. Makanya kita boleh alami tantangan, masalah, kesulitan, dikecewakan. Tapi kita sendiri tidak kecewa. Sebab ada yang menuntun kita. Ada yang bersama dengan kita. Ada yang memberi kekuatan kepada kita. Generasi muda, mari saya beritahu pada saudara. Jangan bergantung kepada hanya sekedar pada generasi tua. Jangan bergantung kepada pemimpin-pemimpin. Mari bergantung kepada Tuhan secara langsung. Belajar, dia menuntut kita untuk percaya pada Tuhan. Saya baca di Alkitab Perjanjian Baru, setiap kali Rasul Paulus mendirikan sebuah jemaat, dia dengan Barnabas, apa yang dia buat? Dia langsung bawa semua orang datang pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan bukan kepada mereka lagi. Kamu langsung berurusan dengan Tuhan. Soal penghidupanmu, soal pengurapanmu, soal pewahyuanmu. Langsung kepada Tuhan. Haleluya. Itu menunjukkan kepada kita. Begitulah pemimpin-pemimpin baru dipersiapkan. Mari saudara-saudara. Saya tidak akan panjangkan lagi khotbah saya. Saya tahu saya sudah berikan kepada saudara prinsip tuntunan untuk membangun development dari dalam kita. Kekuatan yang terpendam di dalam kehidupan kita. Pertama, prinsip tuntunan akan mengeluarkan saudara dari rasa kenyamanan saudara pada fasilitas. Yang kedua, prinsip tuntunan adalah akan mengeluarkan potensi-potensi ilahi, bakat-bakat tersembunyi, kekuatan-kekuatan. Itu kata kita gunakan tadi itu, capabilities and possibilities keluar dari dalam diri saudara untuk saudara mengerjakan perkara-perkara yang hebat di hadapan Tuhan. Tapi tuntunan Tuhan selalu apa? Langsung pada saudara. Dia mau saudara memiliki direct access dengan pribadinya. Sebab dia mau membawa saudara. Membawa saudara di tanah kering dan memuaskan engkau. Itu ditulis di Alkitab. Engkau akan lewati tempat yang kering. Tapi tetap akan dipuaskan oleh Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa menuntun engkau. Dan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami dapat makan sehidangan dengan Tuhan. Hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk itu hamba-Mu berdoa untuk setiap roti dan anggur. Ataupun minuman apa aja dengan roti dan anggur, dengan makanan yang mereka miliki. Itu semua dikuduskan. Supaya semua menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami makan dan kami minum. Kami bersekutu dengan pribadi Tuhan. Kami bersekutu dengan karya Tuhan. Kami bersekutu dengan semua yang Tuhan siapkan untuk kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kemudian dengarkanlah kata firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Diambilnya roti, mengucap syukur atasnya, kemudian dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah sebagai peringatan akan aku. Tubuh Kristus adalah tubuh yang menggenapkan semua rencana Allah. Tubuh Kristus adalah tubuh yang melakukan kehendak Allah secara sempurna. Pada tubuhnya, ia telah menanggung semua dosa saudara, sakit saudara, kutuk saudara, kelemahan saudara, kegagalan saudara telah ditanggung pada tubuhnya. Dan hari ini kita mau bersekutu pada tubuh yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Mari makan dengan iman. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus.
Sedangkan cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darah. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus pun adalah darah kemenangan. Sebab oleh darahnya dia menebus kita dari dosa. Tapi oleh darahnya juga. Alkitab berkata oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka mengalahkan iblis, ular tua itu. Mari saudara. Darah Kristus yang melayakkan kita berjumpa dengan Allah. Darah Kristus yang telah menjadi jalan bagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Darah Kristus adalah darah kemenangan kita. Mari minum di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ambil waktu untuk bersyukur beberapa saat ini. Ambil waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya. Bersyukur atas kebaikannya. Saya beri kesempatan saudara-saudara sekalian untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan beberapa saat ini. Doakan apa saja yang kamu mau doakan. Mintalah pada Bapa apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Dia pasti akan menjawabnya. Berdoa. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. Bersyukur untuk karyamu buat kami. Syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Thank you Jesus. Oh yes Lord. Haleluya. Thank you. Baik saudara-saudara, sekarang kita akan berdoa supaya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Supaya kerajaan Allah datang dalam kehidupan pribadimu. Seperti di sorga terjadi di bumi ini. Kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan keluargamu. Seperti di sorga terjadi dalam keluargamu. Kerajaan Allah terjadi di tempat pekerjaanmu. Terjadi di kotamu, dimanapun engkau berada. Seperti terjadi di sorga. Mari kita berdoa. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak hanya dibiarkan orang benar itu goyah, tapi akan menunjukkan kita sampai kita menang menghadapi masalah kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerja keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Tuhan menyertai engkau, bahkan berdiam dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.